Coba perhatikan gambar yang mau saya kasih ini. Di gambarnya itu ada berbagai hewan ya yang bisa kalian lihat. Ada monyet, ada gajah, ada ikan, dan juga burung. Monyet di sini itu pandai memanjat, ada gambarnya pohon kan. Tetapi monyet itu tidak bisa berenang, juga tidak bisa terbang seperti burung. Nah, apa yang mau saya implikasikan di sini? Setiap hewan itu unik. Nah, unik itu maksudnya gimana? Unik itu layaknya Swan Hi-Fi TCE10 ini. Ini unik banget. Welcome back to channel NCast dalam segmen Sekedar Review. Pada kesempatan kali ini kita masih mau nge-review IEM dari brand yang mungkin kalian nggak pernah dengar. Soalnya brand ini tuh cukup terkenalnya bukan karena IEM, tapi mereka tuh terkenalnya karena speaker. Nah, itu brandnya tidak lain adalah Swan Hi-Fi. Seperti yang aku sebut tadi, jadi brand Swan Hi-Fi ini itu sering banget ngerilis speaker ya ketimbang IEM. Bahkan untuk informasi terkait IEM yang mau saya review ini, TCE10 itu minim banget informasinya. Ada satu website di Google setelah saya search nama TCE10, itu ada satu website ya, itu pakai bahasa mainland, jadi itu aku nggak paham. Tapi ya itu, jadi informasinya itu benar-benar minim ya untuk IEM1 ini. Langsung aja saya kenalkan Swan Hi-Fi TCE10. Sebelumnya kita mau berterima kasih kepada Kuping Kaleng Indonesia atau KKI karena telah meminjamkan unit satu ini agar bisa kita review. Kalau kalian tertarik buat beli Swan Hi-Fi TCE10, akan kami lampirkan informasinya atau semacam kontak person di deskripsi. Ya, kalian bisa langsung cek deskripsi untuk tanya-tanya aja di situ. Jadi informasi terkait konfigurasi driver dari TCE10 ini minim banget ya, di kotaknya juga nggak ada terkait informasi apa jeroannya ini. Tapi asumsiku ini adalah single dynamic driver ya, dari khas suaranya. Nah, selain itu, yang saya tahu ini, IEM ini udah support mic ya, seperti mic seperti ini mic dan juga controller untuk suara. Nah, lalu untuk koneksinya ini menggunakan Type-C. Type-C-nya ini sendiri support untuk beberapa device ya. Yang pertama itu based-nya di Android atau iOS juga, sama Harmony OS. Aku nggak tahu itu ada keterangannya juga di internet bilangnya ini support Harmony OS. Di kotaknya juga bilang Harmony OS. Tapi aku juga nggak tahu Harmony OS itu apa. Yang penting untuk koneksinya itu menggunakan Type-C, menggunakan DSP. Berbeda dengan konfigurasi drivernya yang nggak ada informasinya. Yang bisa kita ambil informasinya di sini tuh ada impedansinya. Impedansinya tuh kalau untuk IEM sebesar 32 ohm. Cukup besar ya kalau dipikir-pikir ya. Cuman karena ini kita drive-nya langsung menggunakan Type-C ya. Jadi itu saya rasa nggak masalah juga terkait impedansinya. Soalnya itu kayaknya impedansinya driver. Tetapi kalau yang saya rasakan langsung itu ketika langsung tancap aja, itu hanya perlu volume sekitar 20 kalau nggak salah di laptop ya, biar bisa kayak keluar semua suaranya. Jadi antara berat atau nggak impedansinya itu kayaknya di drive-nya sama Type-C-nya ini. Masuk ke box TCE10 ini sangat simple banget. Sampai kalau menurut ini buat harga 200 sampai 300 ribuan ini, itu kayak apa-apaan ini gak niat banget. Please lah Swan Hi-Fi, niat dikit kalau bikin kotak ya. Bahkan aku dapat informasi dari orang KKI-nya sendiri. Ini kotaknya kayak kotak pizza kalau kalian tahu. Lihat, aku cinta padamu. Tapi nggak tahu ya. Aku nggak tahu, mungkin apapun yang mereka budget mereka mungkin dialokasikan ke tonal suara atau kayak memperbaiki suara di drivernya. Karena aku juga nggak tahu. Nah, selain kotak, kita juga dapat beberapa barang seperti spare ear tips serta pouch. Oke, boleh. Kita dapat pouch juga. Lalu ada kitab-kitab dan juga semacam stiker kalau nggak salah bentuknya itu seperti angsa. Jadi kayak di logo brand mereka ini, yes. Dan juga kitab-kitab. Sekali lagi terkait box sama perintilan yang ada di dalamnya itu, kalau mau bertanding sama yang niat banget ya terkait perintilan seperti Moondrop, ya jelas rungkat si Swan Hi-Fi TCE10 ini. Tapi sekali lagi aku juga sebutin tadi, mungkin budgetnya mereka itu dialokasiin ke memperbaiki suaranya. Jadi daripada kita berbasa-basi, kita langsung masuk ke fittingnya dulu. Oke, terkait fitting ini khususnya di saya, ini enak banget. Jadi kayak masuk pluk 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 langsung masuk gitu ya.
Cuman kalau ini permasalahanku aja ya, bukan permasalahan, aku nggak tahu ini di orang-orang dipermasalahin atau enggak, yaitu ini IM-nya nggak ada ear guide atau ear hook-nya. Jadi ini benar-benar kayak lemes banget jatuh di kupingmu begitu. Nah, tapi overallnya itu fittingnya menurutku itu kayak ya enak aja, ya pas masuk dan snug, fittingnya mantap. Dari segi kabel juga yang nempel di kuping ini kan nggak ada ear hook-nya kan. Ini sebenarnya juga kerasa lemes banget ya, nggak ada masalah menurutku terkait itu dan nggak ngerasa keganggu sama sekali ya. Cuman apa ya, kalau menurutku kalau digulung itu sekali-sekali kayak agak aneh gitu. Jadi kayak habis digulung misalnya udah bentuk bulat gini ya, ditaruh mereka itu kayak kalau mau kita untai lagi, mau kita buka lagi, blunder kayak kayak bulat gitu. Nggak tahu mungkin itu ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tonal suaranya. Jadi kita mau implementasikan hal baru di sini ya. Kita akan menggunakan benchmark yang semua orang mesti punya dan semua orang bisa bandingin di sini. Yaitu kita menggunakan suatu IM yang pernah kita review, yaitu adalah Kinera Wyvern. Kinera Sales Wyvern White. Kita mulai dari bass, ya dari bassnya ini. Kalau untuk TCS 10 ya, ini bukan yang powerful dan juga bukan yang punya impact yang bagus juga. Impactnya oke aja. Punch-nya ini juga kurang. Kalau dikasih lagu apa ya, pop atau kayak rock gitu, itu seringkali keteteran. Kalau dibandingkan dengan Wyvern White ya, Wyvern putih. Nah, Wyvern White itu punya bass yang lebih fun. Punch-nya itu lebih nonjok dan juga lebih ini, lebih masuk banget kalau dikasih lagu J-pop maupun rock. Ya masih ngasih kesan basi yang ini, yang duk banget. Nah, kalau untuk TC10 ini kerasanya kayak slow mellow banget. Rumble-nya juga kayak oke aja gitu. Sekali lagi, jadi karakter bassnya untuk TCS10 ini itu sebenarnya decay-nya itu cukup panjang, tetapi itu nikmat juga decay-nya. Kalau semisal kita kasih beberapa lagu kayak ini, kalau kalian tahu itu kayak slow mellow atau slow rock yang dung teng teng tong dung tong teng. Nah, itu tuh bass apa ya? Rumble bassnya itu bisa kayak mengisi ruangan gitu. Jadi kayak atmosferiknya itu oke, nggak sampai bassnya itu nggak sampai bloated atau madi juga. Overall bassnya ini menurutku kayak niche buat lagu kayak slow mellow sama juga slow rock gitu. Dari bass kita langsung masuk ke mid. Untuk mid dari TCS10 ini sangatlah unik. Ini salah satu senjata utama dari apa ya, TCS10 ya. Jadi vokalnya ini khususnya itu sangat sweet banget, sangat berisi, sangat berbody. Untuk posisi vokal cowok dan cewek itu sebenarnya pas-pas aja, nggak ada yang saling mendahului. Itu kayak nggak ada yang lebih depan atau di belakang ya. Vokalnya smooth, terasa seperti vokalis yang kayak sehat gitu. Udah seraknya itu nggak ada sama sekali. Maksudnya kayak itu preferensi mungkin ya. Tapi itu seraknya itu bener-bener kayak nggak kerasa ya, terasa smooth. Kesannya itu kayak terhindar dari shoutiness sama sibilance. Dibandingkan dengan Wyvern White tadi ya sebagai benchmark ya. Wyvern White itu punya kayak middle apa ya, mid yang lebih forward ya ketimbang kayak TCS10. Nah, kalau dilihat dari TCS10 ini, dia itu emang midnya itu emang di tengah pas. Jadi kayak nggak ada kesan yang shouty atau apa ya, atau kayak bener-bener teriak di depan kita. Nah, jadi harga TCS10 ini sekitar 200-300 ribuan tuh atau under 500 ya, kita generalisir ya. Aku jujur belum nemu kayak vokal sesuit TCS10. Jadi saya rasa itu memang salah satu kekuatan utamanya. Tapi kalau misal kalian nemu apa ya, IM dengan vokal yang sweet banget under 500, kalian boleh banget komen biar bisa kita cobain. Langsung aja kita masuk ke treble dari TCS10. Jadi TCS10 ini terasa apa ya, roll off banget. Roll off-nya itu dimulai kayaknya di sekitar middle treble yang agak atas sedikit. Karena kalau aku rasa itu kayak udah nggak airy sama sekali di situ. Nah, untuk low treble-nya ini juga terasa nggak begitu ngasih kesan energik di kayak instrumennya gitu. Jadi apa ya, nggak kerasa lebih kayak forward ataupun kayak shouty di vokal, itu nggak ada. Jadi emang kayaknya itu kerasa sengaja juga dibuat sama timnya TCS10. Jadi itu dibuat smooth serta menghindari apa kesan kayak sibilance gitu kalau nggak salah. Ya, jadi kayak biar nggak sibilance, ya juga nggak bikin sakit di kuping. Enak buat long listening. Dibandingkan dengan Wyvern White, sekali lagi ya. Jadi Wyvern White itu punya treble yang sedikit lebih sparkling ketimbang TCS10. Namun kalau kita membandingkan keduanya kayak side by side, keduanya itu sama-sama nggak airy juga. Jadi oke, untuk micro detail sebenarnya masih bagus di Wyvern, tetapi
kalau saya rasa extend travelnya juga sama, masih di Wyvern itu juga sama, lebih extend. Nah, untuk di TCI ini memang travelnya itu bukan yang bukan yang sampai hilang. Aku emang tadi bilangnya roll off, tapi ketika kalian dengerin kayak suara simbal gitu, itu emang ya masih ada aja di background gitu rasanya. Overall tonalnya ini kalau dibandingkan dengan Wyvern Putih ini sebenarnya sudah kayak beda arah ya. Kalau Wyvern Putih ini menurutku lebih kayak all rounder, bisa kayak ngelibas semua instrumen atau lagu ataupun genre. Kalau TCI 10 ini kayaknya bener-bener segmented ya untuk slow mellow dan juga slow rock ataupun kayak vokalan. Nah, kan niche yang dia jalani ini bener-bener enak banget menurutku. Sekarang kita masuk ke teknikalitas ya. Jadi kalau teknikalitas untuk TCI 10 ini jujur soundstage-nya cukup sempit, makanya kayak bukan yang sumpit banget kayak di kepala gitu enggak, tapi ya cukup sempit aja, kayak di kamar kos yang harganya under 500.000 mungkin. Terus kalau selain soundstage itu ada separasi sama layering. Nah, kalau separasi sama layering-nya itu sebenarnya aku masih oke, nggak banyak komen juga. Jadi kayak katakan vokal utama sama vokal yang background vokal ini ya masih terpisah aja, masih kayak beda posisi aja gitu. Overall untuk IEM under 500.000 itu aku nggak mau banyak bahas terkait teknikalitas, soalnya kayaknya hampir semua IEM di bawah 500.000 itu teknikalitasnya kayak ya mirip-mirip aja. Langsung kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk TCI 10 ini, dia itu IEM yang segmented banget ya buat lagu, bahkan pilih-pilih lagu dia buat lagu yang slow mellow dan juga slow rock dan vokalan. Dan memang ya unggulnya di situ. Kalau suaranya ini lebih santai ketimbang kalau kalian tahu itu kayak IEM meta sekarang kan menggunakan tuningan Harman ya, yang dimana itu mereka tuh kayak berusaha untuk perceive suara yang forward dan engaging banget ya, di boost di bagian kayak di treble buat improve kayak clarity gitu. Nah, kalau TCI 10 ini bisa banget buat jadi kayak katakan tuh kayak tempat istirahat kalian dari dengerin IEM Harman. Sekian sekedar review IEM dari kami yang kali ini adalah IEM yang sangat segmented banget ya. Kalau ini adalah IEM pilihan pertama kalian yang aku yakin kalian gak ada yang punya, good job, mungkin kalian bisa memvalidasi opini kalian di media sosial sekali lagi. Tetapi kalau ini bukan IEM pilihan kalian yang aku juga yakin kalian nggak akan punya, kalian boleh banget komen di kolom komentar ya. Aku mau IEM ini, aku mau bang review IEM yang ini, yang box anime lagi. Kurang bang box animenya ya. Komen aja, aku suka. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan terkait info-info IEM serta teknologi lainnya. Jangan lupa follow sosial media kita agar ya sama gak ketinggalan terkait informasi IEM lainnya. As always, percaya kuping sendiri and see you next time. Bye-bye!